di dalam beberapa literasinya beliau mengatakan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia itu adalah conditio sine qua non, ya, atau hukum berpanca fungsi. Maka beliau menyampaikan ada 5 fungsi. Yang pertama fungsi direktif, fungsi integratif, fungsi stabilitatif, fungsi prefektif, dan korektif. Ya. Yang kemarin sudah kita bahas adalah fungsi direktif. Ya. Hukum sebagai fungsi direktif itu adalah sebagai pengarah dalam pembangunan untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Dalam perspektif ketatanegaraan, maka fungsi direktif ini kemudian dibahas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ya, yang salah satunya adalah kaitannya dengan adanya undang-undang yang namanya RPJPN, ya, di awal. Nah, Pak Didi tambah lagi, ini sebelum undang-undang RPJPN, ya, mohon nanti ditambah Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dan 34, ya, di pusat, ya, di pusat. Jadi sebelum RPJPN, maka di atasnya harus ada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dan pasal 34. Itu di pusat itu ada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dan pasal 34, udah, ya, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi tambah 2, ya. Jadi yang di pusat itu ada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dan pasal 34 plus Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oke. Kemudian di bawahnya ada Undang-Undang RPJPN, ya. Kemudian ada Undang-Undang RPJMN, kemudian Undang-Undang APBN, ya. Itu adalah kaitannya dengan fungsi hukum dengan fungsi direktif di pemerintahan pusat. Oke. Kemudian di daerah kemarin kita membahas dari mulai Perda RPJPN. Kenapa di daerah Perda RPJPN? Karena di daerah masih menyantol kepada undang-undang dasar, baik undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan. Jadi tidak usah disebut lagi di bawahnya, ya. Jadi di daerah cukup Perda tentang RPJPN, Perda tentang RPJMN, Perda tentang APBN, Pergub tentang RKN, oke, ya. Itu di provinsi, ya. Berarti yang kedua, ya. Jadi yang pertama sudah kita selesaikan. Oke. Hukum fungsi integratif yaitu sebagai pembina kesatuan bangsa. Ya, ini, ya, sebagai pembina kesatuan bangsa. Jadi dalam konteks fungsi integratif itu, maka yang menjadi masalah apa kira-kira? Kalau kesatuan bangsa, musuhnya apa kira-kira? Perpecahan. Atau dalam bahasa yang lain apa? Disintegrasi, ya. Jadi fungsi integratif ini adalah salah satu fungsi yang harus menyelesaikan problem perpecahan, atau dalam bahasa yang lain dikatakan fungsi disintegrasi. Contoh, ya, Timor Leste dulu ada Timor Timur, oke. Kemudian terjadilah perpecahan. Maka dilakukanlah pada saat itu adalah jejak pendapat pada zaman pemerintahan Habibie. Masyarakat Timor Timur kemudian memilih menjadi Timor Leste, keluar dari NKRI. Itu contoh perpecahan, ya. Maka keluarlah sekarang Timor Timur menjadi negara sendiri, sekalipun setelah menjadi negara sendiri bukan jauh lebih baik. Ini contoh perpecahan, ya. Yang kedua, kita ambil contoh negara, dulu ada negara besar itu adalah apa? Uni Soviet, ya. Uni Soviet itu kemudian terjadi disintegrasi, perpecahan. Maka sekarang menjadi negara-negara kecil,
ya Ukraina, ya karena negara kecil, Slovakia dan seterusnya, ya. Dulu adalah merupakan negara seperti kita. Ya. Itu adalah contoh disintegrasi. Jadi musuh fungsi integratif ini adalah disintegrasi bangsa. Ya. Nah, bagaimana fungsi integratif ini kemudian melaksanakan tugasnya? Kita coba lihat, ya. Di dalam teorinya. Integratif sudah ini. Nah, fungsi integratif, ya. Fungsi integratif adalah fungsi hukum yang menyatukan. Ini katakan fungsi hukum yang menyatukan, memelihara ketentraman dan menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat melalui aturan yang disepakati bersama. Yang pertama, secara etimologis, fungsi integratif itu adalah fungsi hukum menyatukan. Contoh, kita dalam kurang lebih 3 bulan ini kita sudah mendapatkan 2 undang-undang yang baru. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Indonesia. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana versi Indonesia. Baru kemarin kita diundangkan, diresmikan. Jadi Indonesia sekarang sudah punya 2 undang-undang yang baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, apa fungsi salah satu daripada Kitab Undang-Undang Pidana dan Acara Pidana? Adalah fungsi yang pertama, ada fungsi integratif, menyatukan. Ya, artinya kejahatan pidana dari Sabang sampai Merauke maka diselesaikan hanya oleh satu undang-undang. Apa itu? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, gitu. Itu menyatukan. Ya. Di Papua, di Aceh, di Yogyakarta, di DKI, di Jawa Barat, ketika ada problem pidana, maka penyelesaiannya adalah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Caranya bagaimana? Melalui hukum acara pidana. Nah, ini disatukan dalam sebuah regulasi yang sama. Oke, ini contoh. Ya. Tapi pertanyaan, bagaimana Pak? Ada kan gium yang mengatakan lex spesialis derogat lex generalis. Contoh, di Papua ada upacara bakar batu. Ya. Kemudian di mana lagi? Kemudian ada di Bali. Ya. Ya, ada di beberapa daerah yang kemudian mempunyai istilah lex spesialis derogat lex generalis, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Ya. Maka itu adalah masuk kategori, ini masuk kategori lex spesialis. Ya. Jadi hanya beberapa daerah. Aceh misalnya dengan cara apa? Ya, kanun. Ya, salah satunya dicambuk atau misalnya dicambuk, ya. Atau ya kalau orang membunuh dalam konteks hukum Islam dibunuh lagi. Gitu. Nah, ini lex spesialis derogat lex generalis, ya. Artinya hukum yang integratif itu tidak mengesampingkan hukum yang tumbuh dari masyarakat, developing law. Yang kaitannya tadi lex spesialis derogat lex generalisnya. Gitu. Contoh tadi Aceh, yang kedua adalah Papua dengan upacara bakar batunya. Ini adalah bicara dalam perspektif menyatukan. Jadi menyatukan itu bukan berarti menafikan ya sistem hukum yang sudah ada di daerah tersebut. Ya, tapi memberikan ruang. Dengan tadi gium, lex spesialis derogat lex generalis, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Nah, ini adalah bicara tentang menyatukan. Oke? Ya. Yang kedua, memelihara ketentraman, keteraturan, mana? Ya. Dari menyatukan maka menjadi teratur. Ya. Proses penanganan semua dari kepolisian, kejaksaan, peradilan, kemudian di pemasyarakatan teratur prosesnya. Ya, kalau akan mau cari tahapan ini, penyelidikan polisi, penyidikan polisi, penuntutan kejaksaan, persidangan peradilan, pemidanaan di lapas. Nah, gitu. Itu ada bagian daripada keteraturan dalam konteks berhukum. Gitu. Dimanapun juga sama. Anda cari di Sorong sama, Anda cari di Papua sama, Anda cari di Cianjur, Samiwawon. Ya. Itu salah satu bentuk keteraturan dalam berhukum.
Gitu. Tahapannya begitu, sistematikanya, ya. Penyelidikan, penyidikan, polisi, penuntutan, kejaksaan, ya. Kemudian proses peradilan, ya peradilan, pemidanaan, pelaksanaan pemidanaan di lapas, selesai. Itu adalah bentuk keteraturan dalam konteks suprastruktur penegakan hukum pidana di Indonesia. Oke. Kemudian dari menyatukan, memelihara keteraturan juga menciptakan stabilitas. Nah, ujungnya ya, menciptakan stabilitas. Maka lawan dari stabilitas apa? Instabilitas. Jadi lawan daripada stabilitas ada instabilitas. Stabilitas itu apa? Kondisi yang kondusif. Ini stabil kalian itu. Ya, ketika kalian chaos maka stabil. Gitu. Jadi ini adalah hukum yang menyatukan dan yang melahirkan ketentraman, maka pada akhirnya menciptakan kestabilan. Ya. Kestabilan yang dimaksudkan apa? Maka pergerakan semua suprastruktur hukum itu bergerak sesuai dengan tugas fungsinya. Contoh, polisi tugasnya hanya penyidikan. Oke, setelah ada penyidikan, kemudian dimasukkan berkas ke kejaksaan. Jaksa tugasnya melakukan penuntutan. Tidak boleh overlapping, karena kalau overlapping menjadi tidak stabil. Setelah itu kemudian jaksa membuat penuntutan, disampaikan ke peradilan. Di peradilan kemudian diproses sampai kepada putusan. Tugasnya apa? Hakim. Oke? Setelah diputus, maka pelaksanaan pemindanaan ada di mana? Ada di lapas. Itu adalah bentuk stabilitas dalam konteks tugas dan fungsi penegak hukum kaitannya dengan pelaksanaan pidana. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru saja diundangkan di dalam lembaran negara. Nah, ini adalah stabilitas. Ya, jadi ada fungsi integratif itu, maka menyatukan, ya, dari disintegrasi. Oke, kemudian dari menyatukan ini melahirkan keteraturan, teratur dari sisi, paling tidak dari sisi kelembagaan. Ayah polisi, ayah jaksa, ayah hakim di peradilan, ayah lapas. Terakhir, oke. Kemudian dari keteraturan dari infrastruktur, maka masuk ke stabilitas. Ya, dalam konteks superstruktur, maka fungsinya masing-masing. Nah, bagaimana kalau ada tiba-tiba di kejaksaan, di pengadilan tiba-tiba ada yang orang ingin menyogok, ingin mengintervensi, maka itu tidak stabil. Gitu. Ya. Jadi sogok menyogok, suap menyuap itu bentuk ketidakstabilan. Kenapa? Karena lembaga atau orang yang mengisi lembaga itu orang-orang yang tidak punya integritas. Ya, jadi cikal bakal ketidakstabilan, maka integritas daripada suprastruktur penegak hukum. Gitu. Ya, jadi itu adalah bicara dalam prinsip fungsi integratif. Kemudian stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat melalui aturan yang disepakati. Ini adalah penjelasan tentang fungsi integratif versi etimologis atau bahasa. Jadi ada 3 titik poin. Menyatukan, ya, keteraturan dan menciptakan stabilitas. Itu fungsi integratif. Nah, kemudian bagaimana menurut pendapat pakar? Nah, kita coba lihat dari pendapat dari Profesor Sacipto Raharjo. Ya, beliau mengatakan hukum memiliki fungsi integratif karena mampu menjadi sarana rekonsiliasi. Nah ini, ya, rekonsiliasi apa sih? Memperbaiki hubungan yang sempat terjadi ketegangan. Orang kemudian berantem, maka direkonsiliasikan. Gitu. Ya, jadi rekonsiliasi itu adalah bentuk perbaikan tatanan yang sudah dalam posisi disintegrasi. Gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh Jokowi dengan Roy Suryo CS. Ya,
kata ketuanya Prof. Jimli. Kata Prof. Jimli, ya, Jokowi dengan Roy Suryo CS itu bisa duduk bersama untuk mencoba menyelesaikan itu di luar pengadilan. Nah, duduk bersama ini adalah fungsi rekonsiliasi. Saling membebaskan. Kata Jokowi, ya sudahlah, Roy Suryo dimaafkan apa yang dia sudah lakukan. Selesai. Kata Roy Suryo, ya sudah, kita menerima kita minta maaf. Ya. Nah, ini adalah bentuk rekonsiliasi dalam konteks sosial. Dalam konteks hukum, bagaimana rekonsiliasi kata Prof. Sacipto Raharjo? Maka yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Mulai proses apa? Proses hukum, proses peradilan. Nah, itu rekonsiliasi. Gitu. Tapi Pak, pertanyaannya, kan hukum itu menang kalah. Tidak mungkin yang kalah bisa menerima. Ya. Tapi dalam perspektif hukum, rekonsiliasi dimaksudkan agar orang yang melakukan kesalahan tidak kembali melakukan kesalahan. Orang yang menjadi korban maka kemudian bisa menerima kalau si pelakunya kemudian dihukum secara proporsional. Nah, gitu. Itu ada forum rekonsiliasi. Gitu ya. Dan pemersatu masyarakat. Ya, dari asalnya masyarakat berhadapan-hadapan, ya, gontok-gontokan akibat terjadi misalnya perkelahian atau apa, maka melalui hukum dilakukan kemudian bersatu dengan segala kekurangan dan kelebihan daripada hukum. Itu adalah pemersatu dalam situasi konflik kepentingan yang beragam. Nah ini, ya, jadi hukum itu dua, kata Sacipto. Yang pertama rekonsiliasi fungsinya, yang kedua adalah pemersatu, ya, dalam situasi konflik kepentingan yang beragam. Karena kembali kepada teori awal, ya, maka antara dua masyarakat yang berhukum itu punya cara pandang yang berbeda. Ini baru dua. Bagaikan bandingkan kalau misalnya, ya, sebanyak ini, maka ada banyak keinginan dalam konteks berhukum. Maka ini dikatakan, ya, kata Rasulullah, dalam kepentingan yang beragam. Ya, hukum tidak hanya mengatur tetapi juga mewujudkan ketentraman dan harmonisasi sosial, kata Sacipto. Ya, ketentraman dan harmonisasi sosial. Jadi harmonis itu apa kira-kira? Semua sama atau berbeda dalam satu lingkungan yang sama? Kalian yang harmonis. Hampir tidak ada pakaian yang sama, sok. Cek satu persatu. Tapi ini harmonis. Ya, benar ya? Ini harmonis. Ya, beda lagi antara harmonis dengan apa? Kayak SMA, abu-abu putih, semua abu putih. Itu harmonis bukan? Bukan. Itu apanya apa? Itu namanya apa? Kebersamaan. Ya, bersama-sama. Gitu. Kalau harmonis, bersatu dalam perbedaan, itu harmonis. Tubuh kita ini harmonis loh. Ya, dari atas ke bawah Anda lihat. Ya. Tubuh kita itu satu dari berbagai macam-macam yang berbeda. Ya, fungsi hidung beda, fungsi mulut beda, fungsi tangan beda gitu. Tapi inilah harmonis. Ini yang kemudian bicara dalam perspektif hukum versi Sacipto Raharjo. Oke, sampai Sacipto Raharjo ada pertanyaan, silakan. Sebelum masuk nanti ke dua pakar lagi kita bahas. Silakan. Kalau tidak ada kita masuk ke teori yang kedua. Pakar yang kedua, Suryono Sukamto. Ya. Kata Profesor Suryono Sukamto, fungsi hukum integratif dari hukum ini adalah yang pertama menciptakan ketertiban. Ya, adik sekalian, Prof. Suryono Sukamto ini memposisikan fungsi integratif itu ada tujuan hukum.
Karena tujuan hukum kita apa? Ketertiban. Maka dia bilang fungsi yang pertama dari fungsi integratif itu adalah menciptakan ketertiban, ya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, proporsional. Proporsinya itu tertib. Oke. Dan keterpaduan sosial. Nah ini. Ya. Kalau ketertiban ini tujuan hukum, kalau keterpaduan sosial ini adalah lebih tinggi dari ketertiban. Dari tertib maka kemudian menjadi padu sosialnya. Ya, kita ambil contoh. Di Indonesia itu adalah negara yang paling banyak suku. Ya. Ada suku Batak, suku Ambon, suku Sunda, suku Jawa, macam-macam. Ya, kurang lebih udah berapa? Berapa suku di kita? Kalau tidak salah 100 lebih. Ya. Nah, kata Suryono Sukamto, maka harus terjadi keterpaduan sosial. Sekalipun berbeda suku, tapi tidak boleh saling berhadapan, bahkan harus saling terpadu. Saling berkomunikasi dengan baik. Ya. Ketika saya sebagai suku Sunda ada di Medan, maka saya butuh suku Batak. Karena tidak ada suku Sunda di Medan. Orang Medan ketika ada di Bandung butuh suku Sunda, nah, gitu. Orang Jawa ada di Jakarta, maka butuh suku Jawa itu apa? Di Jakarta itu suku Betawi. Gitu. Ini adalah bagian daripada keterpaduan sosial. Sekalipun kulturnya berbeda, ya, sikapnya berbeda, caranya berbeda, tapi perbedaan itu tidak boleh saling berhadapan. Nah, gitu. Itu adalah salah satu pemaknaan daripada keterpaduan sosial. Gitu. Di antara kalian sama juga kan? Ada yang dari Batak, tidak dari sini? Mana Batak? Jadi dari Batak juga ketika sudah gabung dengan orang Sunda, Sega Sunda, ayo. Ini bentuk keterpaduan sosial loh. Ya. Orang Jawa ada yang dari Jawa? Orang tuanya Jawa? Jawa Barat. Ya. Ya. Macam-macam. Iya kan? Iya. Dari Arab, dari manapun ketika sudah masuk maka terjadi keterpaduan sosial. Karena statusnya warga negara Indonesia. Ini adalah kata Suryono Sukamto, keterpaduan sosial. Gitu. Jadi tidak boleh lagi kita menginikan orang berdasarkan kepada ras suku. Dasar si Batak, dasar si Sunda, misalnya. Tidak boleh, karena ini adalah sekali lagi berhadapan dengan keterpaduan sosial. Gitu. Nah itu yang kemudian bicara dalam perspektif keterpaduan sosial. Instrumen yang dipergunakan untuk menciptakan ketertiban dan keterpaduan sosial itu apa? Kata Suryono adalah peraturan-peraturan yang mengikat seluruh masyarakat. Nah, gitu. Jadi instrumennya adalah peraturan-peraturan yang mengikat seluruh masyarakat. Itu adalah instrumen untuk melahirkan keterpaduan sosial dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Itu yang kemudian versi Suryono Sukamto. Ia menekankan bahwa hukum menyatukan norma dan nilai sosial agar tercipta kohesi sosial. Nah ini bahasa aneh lagi, kohesi sosial. Kohesi sosial ini sama dengan keterpaduan sosial. Ya, itu kohesi sosial. Oke. Terakhir sekalian, pakar yang ketiga yang kita bahas adalah Reskopon. Ya, Reskopon ini adalah pakar dari Belanda. Ya. Dia mengatakan law is a tool of social engineering. Ya, hukum sebagai tool, ini alat, ya, sebagai alat of social engineering untuk melakukan rekayasa sosial. Gitu. Dari tidak baik menjadi baik. Dari salah menjadi benar. Itu adalah rekayasa sosial. Nah, di sini beliau mengatakan meskipun lebih dikenal dengan teori rekayasa sosial,
Reskopon menganggap hukum berfungsi mengintegrasikan masyarakat melalui pembentukan tatanan sosial yang adil dan terorganisir. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, kata Reskopon, hukum adalah rekayasa sosial. Ya, orang asalnya tidak baik menjadi baik. Ya, tapi ada juga hukum asalnya, orang asalnya tidak baik menjadi tidak baik. Contohnya apa? Kasus narkoba yang dilakukan oleh siapa artis itu? Ya, pemakai sekali tangkap. Ya, hukum bebas. Pakai lagi, tangkap. Hukum lagi. Pakai lagi, tangkap lagi. Tidak hanya pakai, akhirnya mengedarkan. Mengedarkannya di mana? Di lapas. Akhirnya oleh lapas marah, masukin ke semua pengembangan. Ini sekali lagi, hukum tidak berhasil menjadi rekayasa sosial. Karena faktanya orang tidak baik malah semakin tidak baik. Ya, karena dari pemakai menjadi pengedar. Itu adalah bicara tentang law is a tool of social engineering. Ya, hukum sebagai rekayasa sosial. Jadi itu adalah versi Reskopon. Ya, jadi dua hal kata Reskopon, titik tekannya, ya, tatanan sosial yang adil dan terorganisir. Bagaimana kalau tatanannya tidak adil? Maka tidak mungkin ada hukum baik. Bagaimana kalau proses penegakan hukumnya tidak terorganisir? Maka tidak mungkin ada hukum baik. Maka tadi di awal kita bicara, ya, proporsional itu mulai dari penuntutan, penyelidikan, penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses peradilan di hakim, proses pemidanaan di apa lagi? Di lapas. Itu adalah terorganisir. Dari Reskopon, ya, law is a tool of social engineering. Oke, 3 pakar kita bahas. Terakhir pendapat pakar, kita coba sarikan ada 3 poin kata 3 pakar ini. Yang pertama, hukum fungsi integratif itu menyatukan masyarakat yang beragam. Ini, ya, sekali lagi, fungsi integratif itu kata 3 pakar tadi, ya, mempunyai 3 kesimpulan. Yang pertama, menyatukan masyarakat yang beragam. Oke. Yang kedua, mencegah disintegrasi sosial. Ya, kalau sudah terjadi disintegrasi sosial, maka terjadi disintegrasi hukum negara. Ya. Gitu. Yang ketiga, menjadi alat harmonisasi kepentingan dalam kehidupan bersama. Jadi harmonisasi. Ya, hukum itu sebagai alat harmonisasi, ya. Maka dengan demikian penjelasannya di sini katakan, fungsi ini menekankan hukum bukan hanya sebagai alat pemaksa. Melalui apa? Melalui sanksi, ya, tetapi juga sebagai alat pemersatu. Terakhir, masih kita bicara tentang pendapat dari pakar, hukum menciptakan kesamaan norma dan nilai, ya, sehingga individu dan kelompok atau kelompok dengan kepentingan berbeda tetap dapat hidup bersama secara tertib. Itu adalah penjelasan dari 3 pakar yang sudah kita bahas. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kembali. Kalau tidak ada, berarti kita masuk ke contoh hukum fungsi integratif. Ya. Yang pertama, sekalian, udah 45. Menjadi dasar pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ya. Indonesia dengan jumlah manusianya 250 juta manusia. Ya. Berapa? 33 provinsi. Sekarang berapa? 33 betul? Ya. 38 provinsi, kabupatennya berapa?
Berapa kotanya? So, kabupaten dan kota di Indonesia. Jumlah kabupaten dan kota di Indonesia. 416 kabupaten, 98 kota. Ya. Itu harus mengacu kepada Undang Dasar 45. Seluruh regulasinya harus mengacu kepada Undang Dasar 45. Jadi Undang Dasar 45 itu ada fungsi integrasi. Bagaimana kalau ada berbagai peraturan perundang-undangan tidak selaras dengan Undang Dasar 45? Maka ada mekanisme apa? Judicial review. Ya, misalnya MK, MA, kemudian apa lagi? TUN. Ya, itu adalah fungsi Undang 45 sebagai konstitusi menjadi fungsi integratif. Oke. Yang kedua, hukum adat yang diakui secara nasional mengintegrasikan keragaman budaya dalam satu sistem hukum. Contoh tadi, lex spesialis yang terjadi di Papua, lex spesialis yang terjadi di Aceh. Ya, itu adalah bagian daripada hukum adat yang secara nasional mengintegrasikan keragaman budaya dalam sistem hukum. Walaupun kita sudah punya undang-undang tentang hukum pidana. Itu, ya. Yang ketiga, sekalian, peraturan perundang-undangan nasional menyatukan aturan di berbagai wilayah Indonesia yang majemuk. Gitu, ya. Melalui apa? Melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Jumto Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Benar. Ya, itu adalah fungsi peraturan perundang-undangan nasional yang menyatukan aturan di berbagai wilayah hukum majemuk di Indonesia. 3 hal, fungsi integratif contohnya. Terakhir sekalian, dengan demikian fungsi integratif dalam hukum adalah fungsi pemeliharaan dan pemersatu. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga stabilitas sosial. Ya, bahkan stabilitas politik. Ya. Stabilitas politik dilakukan oleh apa? Maka oleh undang-undang partai politik, oleh undang-undang pemilu. Putusan MK yang terbaru, maka sekarang pemilu kita dibagi 2. Ya. Ada pemilu nasional, ya, yang terdiri dari pemilihan presiden, wakil presiden, ya, DPR, DPD, itu pemilu nasional. Ada pemilu lokal nanti, bukan pilkada, pemilu lokal. Pemilu lokal maka terdiri daripada pemilu gubernur, pemilu bupati, pemilu wali kota, pemilu DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota. Jadi ke depan ada 2 modelnya. Ada pemilu nasional, ada pemilu lokal. Ini menurut putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Dengan sistem yang baru juga. Ya. Yang digadang-gadang sistem proporsional tertutup sekarang. Ya. Yang bagaimana yang sekarang? Kalau sekarang sistem proporsional terbuka. Nah, ke depan diwacanakan menjadi proporsional tertutup. Itu problem. Kemarin kan ada berapa? Ada googling, sok googling. Korban meninggal akibat pemilu serentak di Indonesia. Sok. Jumlah korban, sok kalian cek. Ya, bisa jadi di TPS Anda nggak ada masalah. Coba lihat yang lain. Berapa? Coba cek. Jumlah korban KPPS dalam pemilu serentak di Indonesia berapa? Berapa? 13.000 orang. Benar? Ya. PPS, KPPS itu adalah salah satu risikonya. Maka sekarang dipisah. Berdasarkan pertimbangan itu kemudian dipisah sekarang. Ada pemilu nasional, jeda dulu. Supaya teriweuting KPPS teh, TPS teh. Ya kan? Sudah jeda, kemudian prepare baru pemilu lokal. Gitu. Itu kemudian menjadi salah satu terjadinya korban menjadi salah satu reasoning, argumentasi dari pemilu kemudian dipecah 2 sekarang. Bahkan sistemnya juga dirubah katanya. Dari proporsional tertutup terbuka menjadi tertutup.
Nah, ini adalah bicara dalam perspektif stabilitas politik. Nah, ini ke depan, ya. Melalui aturan yang mengikat bersama, ya, ini penting dalam negara yang plural seperti Indonesia. Jadi fungsi hukum integratif ini sangat penting bagi negara dengan konsep pluralisme seperti Indonesia. Nah, itu adalah bicara dalam konteks fungsi integratif. Selesai integratif. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira selesai. Ya. Pertemuan hari ini kita hanya membahas hukum dengan fungsi integratif. Pertemuan yang akan datang kita berbicara tentang fungsi stabilitatif. Terima kasih. Billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.